pada tahun 1942, di tengah Perang Dunia Kedua, seorang ilmuwan jenius bernama J. Robert Oppenheimer diberi tugas besar oleh pemerintah Amerika Serikat. Ia memimpin proyek Manhattan, sebuah penelitian rahasia untuk menciptakan senjata paling dahsyat yang pernah ada, yaitu bom atom. Oppenheimer dan timnya bekerja dengan satu tujuan utama, yakni mengakhiri perang dan menyelamatkan jutaan nyawa. Mereka percaya bahwa dengan menciptakan senjata yang begitu mengerikan, musuh akan menyerah, dan dunia akan mencapai perdamaian lebih cepat. Namun, pada pagi 6 Agustus 1945, bom yang mereka buat dijatuhkan di Hiroshima disusul oleh Nagasaki 3 hari kemudian. Lebih dari 200.000 nyawa melayang dalam sekejap, kota-kota hancur. Dunia melihat kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat menyaksikan hasil karyanya, Oppenheimer mengutip kata-kata dari kitab Hindu Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Kini aku telah menjadi kematian, sang penghancur dunia. Apa yang dimulai sebagai proyek untuk menyelamatkan dunia justru menjadi simbol kehancuran terbesar dalam sejarah manusia. Ini membawa kita pada pertanyaan besar. Seberapa tipis batas antara kebaikan dan kejahatan? Bagaimana sesuatu yang dikerjakan dengan niat baik bisa berujung pada kehancuran? Bagaimana niat baik bisa berubah arah? Dan mengapa garis pemisah antara kebaikan dan kejahatan terkesan lebih tipis dari yang kita kira? Kita sering berpikir bahwa kebaikan dan kejahatan adalah dua hal yang sangat jelas bedanya, seperti hitam dan putih, benar dan salah, malaikat dan iblis. Tapi kenyataannya, keduanya lebih seperti spektrum warna abu-abu, bukan sekadar dua kutub yang berlawanan. Sebagian besar orang tidak bangun di pagi hari dengan niat untuk menjadi orang jahat. Bahkan banyak tindakan yang kita anggap jahat seringkali berasal dari niat yang pada awalnya terlihat baik. Hal ini sama seperti halnya kamu sedang berjalan di sebuah jembatan kayu yang sempit membentang di atas jurang. Sisi kiri adalah kebaikan, sisi kanan adalah kejahatan. Jika kamu berjalan lurus, kamu tetap di jalur yang benar. Tapi apa yang terjadi jika kamu melangkah sedikit terlalu miring ke kanan? Awalnya, mungkin hanya satu langkah kecil yang terasa tidak berbahaya. Tapi jika terus melangkah ke arah itu, tanpa sadar kamu bisa jatuh ke sisi yang salah. Begitulah kebaikan dan kejahatan bekerja. Bukan soal satu langkah besar, tapi tentang serangkaian langkah kecil yang membawa kita ke arah yang mungkin tidak kita sadari sejak awal. Lalu, bagaimana kita menentukan mana yang baik dan mana yang jahat? Sepanjang sejarah, berbagai sistem telah digunakan, yakni norma sosial, agama dan etika, serta hukum dan aturan. Norma sosial mengajarkan kita apa yang dianggap baik atau buruk seringkali bergantung pada budaya dan waktu. Agama dan etika mengajarkan prinsip moral yang membimbing manusia dalam menentukan benar dan salah. Hukum dan aturan memberitahu kita bahwa sistem hukum dibuat untuk menjaga ketertiban, tapi tidak selalu mencerminkan keadilan secara absolut. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Niat baik saja tidak cukup. Tanpa perhitungan matang, niat baik bisa menjadi bencana. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang merasa melakukan kebaikan, tapi akhirnya malah menimbulkan kehancuran. Kita sudah melihat bagaimana Oppenheimer menghadapi dilema ini. Namun, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam skala besar. Tanpa kita sadari, hal serupa juga sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat lebih dalam bagaimana jalan menuju neraka seringkali diaspal dengan niat baik, dan mengapa niat baik saja tidak cukup untuk memastikan bahwa hasilnya benar-benar baik. Sepanjang sejarah, banyak kisah yang menunjukkan bagaimana niat baik justru berakhir dengan kehancuran. Seseorang mungkin memulai sesuatu dengan tujuan mulia, ingin membantu, menyelamatkan, atau memperbaiki keadaan. Namun di tengah perjalanan, segalanya bisa berubah. Langkah-langkah kecil yang awalnya tampak sepele, seperti dalam analogi jembatan tadi, perlahan membawa mereka semakin jauh dari tujuan semula. Hingga tanpa disadari, mereka telah melangkah terlalu jauh ke sisi yang gelap. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Revolusi Prancis. Revolusi ini dimulai dengan semangat kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Rakyat ingin membebaskan diri dari penindasan kaum aristokrat, ingin menciptakan keadilan yang lebih merata, ingin memberikan hak kepada mereka yang selama ini tertindas. Namun, di bawah kepemimpinan Maximilien Robespierre, revolusi yang seharusnya membawa keadilan berubah menjadi lautan darah. Mereka yang berjuang untuk kebebasan justru menjadi tiran baru.
Ribuan orang dieksekusi di bawah guyotin atas nama kebaikan dan keadilan. Apa yang dimulai sebagai perjuangan untuk rakyat, akhirnya menjadi kediktatoran teror. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam lingkup besar seperti sejarah dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat hal yang sama terjadi dalam skala yang lebih kecil. Seorang orang tua, misalnya, ingin melindungi anaknya dari bahaya dunia luar. Dengan niat baik, ia mulai membatasi pergaulan anaknya, mengontrol setiap aspek kehidupannya, memastikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakitinya. Tapi, perlahan-lahan, perlindungan itu berubah menjadi pengendalian. Anak itu tumbuh tanpa kebebasan, tanpa kemampuan untuk berpikir sendiri, tanpa pengalaman untuk belajar dari kesalahan. Apa yang awalnya dimaksudkan sebagai kasih sayang berubah menjadi penjara. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada cara manusia memahami moralitas dan tujuan mereka sendiri. Ketika seseorang yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar, mereka seringkali menutup telinga terhadap kritik dan masukan. Mereka berpikir bahwa karena niat mereka baik, maka segala cara yang mereka gunakan pun dapat dibenarkan. Inilah yang disebut sebagai ends justify the means, yakni pemikiran bahwa selama tujuannya benar, maka apapun yang dilakukan untuk mencapainya sah-sah saja. Disinilah letak bahayanya. Begitu seseorang mulai percaya bahwa mereka tidak bisa berbuat salah karena niat mereka baik, mereka mulai kehilangan objektivitas. Mereka menolak melihat konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa satu langkah kecil menyimpang, jika terus diambil, bisa membawa mereka jauh dari jalur awal. Seperti Oppenheimer yang akhirnya menyadari bahwa ilmu pengetahuannya telah menciptakan alat penghancur massal, seperti Robespierre yang akhirnya menjadi simbol dari tirani yang dulu ia perangi, seperti orang tua yang akhirnya menyadari bahwa kasih sayangnya telah mengekang anaknya, semuanya menunjukkan betapa mudahnya niat baik berubah menjadi sesuatu yang kita sesali di kemudian hari. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Jika batas antara kebaikan dan kejahatan begitu tipis, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar? Bagaimana kita bisa mencegah niat baik kita berubah menjadi bencana? Jika kita sudah memahami betapa tipisnya batas antara kebaikan dan kejahatan, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa niat baik kita tetap berada di jalur yang benar? Bagaimana kita bisa menghindari jebakan yang membuat kita melangkah terlalu jauh ke sisi yang salah? Jawabannya bukan sekadar soal niat, tetapi juga soal kesadaran dan kebijaksanaan dalam bertindak. Kita tidak hanya perlu bertanya, apakah ini hal yang baik, tetapi juga, apakah cara yang saya gunakan untuk mencapainya benar? Dan, apakah ada kemungkinan tindakan saya akan menimbulkan efek negatif di kemudian hari? Salah satu kunci utama untuk mencegah niat baik berubah menjadi bencana adalah kesediaan untuk mendengar dan mempertimbangkan perspektif lain. Sejarah mencatat bahwa banyak pemimpin besar yang awalnya ingin membawa perubahan positif justru menjadi tiran karena mereka berhenti mendengarkan orang lain. Mereka terlalu yakin pada kebenaran sendiri, sehingga menolak kritik dan masukan yang bisa menjaga mereka tetap berada di jalur yang benar. Mari kita kembali ke analogi jembatan tadi. Jika seseorang berjalan di atas jembatan sempit dengan mata tertutup, mereka tidak akan tahu kapan mulai menyimpang. Namun, jika mereka membuka mata dan sesekali berhenti untuk memeriksa langkah mereka, mereka bisa memastikan bahwa mereka masih berjalan di jalur yang benar. Begitu pula dalam kehidupan, kita perlu memiliki kesadaran untuk terus mengevaluasi tindakan kita sebelum terlambat. Selain itu, penting untuk memahami bahwa cara kita mencapai kebaikan sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri. Jika kita ingin menciptakan keadilan, tetapi menggunakan cara yang penuh dengan kekerasan dan pemaksaan, maka apakah kita benar-benar menciptakan keadilan jika kita ingin membantu seseorang, tetapi cara kita justru merampas kebebasan mereka? Apakah itu masih bisa disebut sebagai bantuan? Kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kita juga menjadi faktor kunci. Banyak orang hanya fokus pada niat awal mereka, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Mereka berpikir bahwa selama niat mereka murni, apapun yang terjadi di kemudian hari bukanlah tanggung jawab mereka. Padahal, dalam dunia nyata, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan niat baik tidak selalu cukup untuk menutupi akibat buruk yang mungkin muncul. Selain berpikir panjang, kita juga perlu memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa kita telah melangkah ke arah yang salah sampai dampaknya mulai terlihat. Sayangnya,
Banyak orang yang terlalu takut untuk mengakui kesalahan mereka dan justru semakin keras kepala mempertahankan tindakan mereka meskipun jelas bahwa itu telah membawa dampak buruk. Padahal, keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki arah adalah tanda kebijaksanaan, bukan kelemahan. Terakhir, kita perlu memahami bahwa kebaikan sejati bukan hanya tentang niat, tetapi juga tentang keseimbangan. Ada saatnya kita harus bertindak tegas, tetapi ada saatnya kita harus berkompromi. Ada saatnya kita harus membantu, tetapi ada saatnya kita harus membiarkan orang lain belajar sendiri. Ada saatnya kita harus berjuang, tetapi ada saatnya kita harus mundur dan mengevaluasi apakah perjuangan kita benar-benar membawa manfaat. Pada akhirnya, menjaga agar niat baik tetap berada di jalur yang benar bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan sekali saja, melainkan proses yang harus terus-menerus kita jalani. Sama seperti berjalan di atas jembatan sempit, kita harus selalu sadar akan langkah kita, selalu siap untuk menyesuaikan arah, dan selalu terbuka terhadap masukan yang bisa membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Di bagian terakhir, kita akan merangkum kembali pembahasan kita dan merenungkan apa yang bisa kita pelajari dari semua ini. Karena pada akhirnya, dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang memiliki niat baik, tetapi juga orang-orang yang memiliki kebijaksanaan untuk memastikan bahwa kebaikan mereka benar-benar membawa manfaat. Setelah menelusuri perjalanan dari kisah Oppenheimer hingga berbagai contoh lain dalam sejarah dan kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat satu pola yang berulang. Niat baik saja tidak pernah cukup. Dalam banyak kasus, mereka yang melakukan tindakan merusak tidak memulainya dengan niat buruk. Justru sebaliknya mereka memulainya dengan keyakinan bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang benar. Kita telah membahas bagaimana batas antara kebaikan dan kejahatan begitu tipis, seperti seseorang yang berjalan di atas jembatan sempit. Langkah kecil ke arah yang salah mungkin tidak langsung terasa berbahaya, tetapi jika tidak disadari, akan membawa kita semakin jauh dari jalur yang benar. Kesadaran dan kebijaksanaanlah yang menjadi kunci untuk tetap berada di tengah jalan, agar kebaikan benar-benar membawa manfaat, bukan sekadar ilusi yang berakhir dalam penyesalan. Dari semua yang telah kita bahas, ada 3 hal utama yang bisa kita jadikan pegangan agar niat baik kita tetap berada di jalur yang benar. Pertama, selalu evaluasi langkah-langkah kita. Jangan hanya bertanya, apakah niat kita baik, tetapi tanyakan juga, apakah cara yang kita gunakan benar, dan apakah ada konsekuensi yang mungkin muncul di kemudian hari. Jangan takut untuk berhenti sejenak dan berpikir ulang sebelum bertindak. Kedua, buka diri terhadap kritik dan perspektif lain. Kesalahan terbesar banyak orang adalah merasa bahwa mereka pasti benar hanya karena niat mereka baik. Dengan mendengarkan masukan dari orang lain, kita bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan melihat potensi kesalahan sebelum terlambat. Ketiga, akui ketika kita mulai menyimpang. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada kalanya kita sadar bahwa langkah yang kita ambil ternyata membawa dampak buruk. Alih-alih bersikeras mempertahankan ego, jauh lebih bijaksana untuk mengakui kesalahan dan mengubah arah sebelum semuanya terlambat. Pada akhirnya, dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya memiliki niat baik. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang memiliki kebijaksanaan untuk memastikan bahwa niat baik mereka benar-benar menjadi kebaikan. Jadi, setiap kali kita merasa yakin bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang benar, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar berada di jalur yang tepat? Karena di antara niat baik dan kejahatan, hanya ada satu langkah kecil yang bisa mengubah segalanya.